Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadila dengan NPM 2021020272, Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Yang saya hormati kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Filsafat Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci konkret dan teknis. Misalnya masalah kepribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kemudian elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya, lentur dan luas. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperlihatkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasat, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam dan tidak berarti pula menjadi hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berjitihad dan memiliki cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Kemudian yang sifat selanjutnya itu universal atau alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu punya sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, yang artinya, dan tidaklah kami atau Allah mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiyah ayat 107. Kemudian, dan kami Allah tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat As-Saba ayat 28. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi semua umat manusia yang ada di seluruh dunia. Kemudian sifat selanjutnya ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak mempunyai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya dan mempunyai daya dinamika. Kemudian di sini syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketepatan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menunjuk kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama ada meniadakan kepicikan, yang kedua ada menyedikitkan tugas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, kemudian yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima ada mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian sifat yang selanjutnya ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia
mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Dengan demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum atau potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Kemudian hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akkuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mu'alaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, secara terpaksa, sedangkan ta'akkuli adalah sebaliknya. Kemudian bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang mengandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang selanjutnya ada bersifat ta'akkuli. Kedua yakni ta'akkuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akkuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akkuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.